Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Titin Hadiliska dari program studi pendidikan Islam anak usia dini lokal B, NIM 21112500060, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi materi tentang kreativitas dalam pembelajaran. Cekidot. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan mengulas sedikit yang dimaksud dengan kreativitas. Kreativitas itu merupakan sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk diartikan, dan kreativitas sangat berpengaruh penting dalam lembaga pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kreativitas menurut pendapat para ahli. Menurut Supriyadi, pengertian kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang dalam melahirkan sesuatu yang baru berupa ide-ide, gagasan, dan karya yang relatif berbeda dari sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kreativitas menurut pendapat ahli yang bernama Supriyadi ini merupakan kemampuan dalam menciptakan ide-ide yang baru yang akan berguna dan berkualitas terhadap kehidupan yang nyata. Setelah kita memahami materi tentang pengertian kreativitas menurut ahli yang bernama Supriyadi, di sini kita akan memahami materi tentang pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran itu merupakan interaksi yang terjadi antara seorang guru dengan peserta didiknya dalam proses pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa hubungan antara kreativitas dalam pembelajaran dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran itu harus terciptanya seorang guru yang profesional dan kreatif, terutama dalam pemilihan strategi metode pembelajaran. Di sini guru sudah berpikir kreatif bagaimana sih seorang anak didik itu lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikannya. Sehingga apabila seorang guru sudah kreatif berpikir strateginya sudah baik dalam menyampaikan proses pembelajaran, otomatis anak itu akan berhasil dalam menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Sehingga apabila seorang gurunya sudah kreatif, maka anak didiknya juga akan berpikir secara kreatif. Nah, teman-teman semuanya, berpikir kreativitas tidak hanya di lembaga pendidikan saya, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang anak itu berpikir kreatif. Faktornya ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing pengertian dari faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam jiwa seorang anak. Yang pertama ada faktor genetika. Apa yang dimaksud dengan genetika? Genetika itu merupakan faktor bawaan dari seorang ibu dan ayahnya. Misal seorang ibu itu sudah memiliki sifat cerdas, sudah memiliki ras dan warna kulit yang hitam dan putih. Begitu juga dengan kreativitas. Kreativitas itu merupakan bawaan juga dari seorang keturunan ayah dan ibunya. Terus yang kedua ada faktor gender. Nah, faktor gender ini merupakan faktor jenis kelamin yang membedakan seorang anak bisa dan tidaknya berpikir kreatif. Ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di jenis kelamin laki-laki itu dalam proses pendidikannya, proses pengasuhan anak laki-laki dan perempuan itu akan berbeda. Pada anak laki-laki mungkin kedua orang tuanya akan membiasakan pada hidup mandiri. Begitu juga anak perempuan, mungkin dia akan terbiasa dalam hidup manja. Nah, di situ juga akan mempengaruhi kreativitas seorang anak. Terus faktor yang ketiga ada minat dan bakat. Minat dan bakat itu merupakan kemampuan anak ingin mencapai suatu tujuan yang diinginkannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi di sini anak akan mencari cara bagaimana supaya dia bisa merealisasikan minat dan bakatnya. Itu akan mempengaruhi juga faktor kreativitas anak. Terus faktor keempat ada faktor motivasi. Nah, faktor motivasi itu hampir sama dengan faktor minat dan bakatnya, yaitu kemampuan seorang anak itu dalam menciptakan sesuatu. Saya ingin mencapai suatu tujuan itu. Jadi dia akan memotivasi dirinya sehingga kreativitas anak akan meningkat secara drastis. Nah, di sini kita akan bahas materi tentang faktor eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan faktor eksternal? Nah, faktor eksternal itu merupakan faktor yang berada dari luar kemampuan seorang anak. Misal, yang pertama itu pola pengasuhan. Pola pengasuhan anak dalam rumah tangga itu berbeda-beda. Jadi di sini anak akan lebih ditekankan terhadap pola pengasuhannya. Misal, dalam pola pengasuhan orang tuanya, ada orang tua yang membiarkan anaknya untuk terus bereksplorasi kepada teman-temannya. Di saat anaknya melakukan kesalahan, orang tuanya tidak akan menegurnya, bahkan orang tua akan terus memberikan motivasi atau terus membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anaknya. Terus ada juga kecemasan orang tua terhadap anaknya yang tidak membiarkan anaknya bermain pada dunia luar kepada teman-temannya karena takut mungkin anaknya akan terluka, kan, seperti itu. Itu juga akan sangat mempengaruhi faktor eksternal, faktor timbulnya kreativitas seorang anak dalam pola asuh orang tua yang berbeda tersebut. Terus yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan itu sangat akan berpengaruh kepada kreativitas anak. Apabila anak sudah terbiasa dengan lingkungan orang-orang yang baik, lingkungan orang-orang yang berkreativitas, di situ juga akan timbul seorang anak yang berpikir kreatif. Dan apabila juga seorang anak tidak berpikir kreatif, tidak bereksplorasi,
Ciri-ciri anak yang berjiwa kreatif. Yang pertama, anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Misal, anak ini mempunyai minat dan bakat dalam bermain bulu tangkis, maka anak ini akan mencari info atau mencari informasi terkait bagaimana sih cara menjadi pemain nasional. Maka ketika rasa ingin tahunya itu sudah terjawab, sudah sangat jelas bahwa anak ini merupakan anak yang berpikir kreatif. Terus yang kedua, anak menyukai hal-hal dan tantangan yang baru yang akan menantangnya. Misal, setelah dia mendapatkan informasi, oh ternyata menjadi pemain yang hebat itu dia harus melakukan hal ini, hal itu. Nah, maka anak akan menyukai hal-hal tersebut dan akan menjiwainya, sehingga hal-hal yang menantangnya itu tidak akan menjadi beban baginya. Terus yang ketiga, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Tentu saja imajinasi yang itu, anak akan melakukan berbagai cara supaya minat dan bakatnya itu bisa terrealisasikan. Terus yang keempat itu, anak bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Ketika dia melakukan kesalahan, anak yang berpikir kreatif akan menerima masukan dan kritikan dari orang lain, karena dia yakin bahwa kritik itu merupakan akan membuatnya menjadi lebih baik. Mengembangkan kreativitas anak melalui pengalaman bermainnya. Nah, karena ini berbasis pendidikan anak usia dini, maka anak identik dengan bermain. Dalam permainan ini, anak akan mendapatkan ide-ide yang baru, hal-hal yang baru. Jadi, ketika anak mendapatkan ide-ide yang baru, anak akan terus memupuk kemampuannya terhadap ide-ide yang dia dapatkan. Begitu juga di saat anak mendapatkan masalah, anak juga akan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, pengembangan kreativitas anak itu melalui bermain itu sangat penting. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam materi kreativitas dalam pembelajaran ini sangat berpengaruh terhadap lembaga pendidikan. Kenapa? Karena untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang berpikir kreatif dan inovatif. Jadi, untuk berpikir kreatif dan inovatif tersebut dibutuhkannya pendidikan anak usia dini. Jadi, seorang anak harus dididik sejak dini agar anak itu bisa berpikir kreatif. Sehingga tercapai tujuan pendidikan Indonesia ini, yaitu untuk melahirkan sumber-sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kreativitas dalam pembelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.